أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الكرام رئيس لتأمير هذا المسجد رايا بوري تلوك جنبه، وبالخصوص الموظف لتأمير هذا المسجد أستاذ سيفودين حفظكم الله، شكرا على خدمتكم علي بهذا الحضور بهذا البرنامج. وإلى المؤسسة sahabat kemanusiaan khas li amir atau li mudir li hadir muassasah al-ustad Haris Tama hafizakumullah, wa ila al-asatid wal asatidah al-hukama hiwala hadal masjid Puri Raya Teluk Jambe, wa ila al-hadirin wal hadirat uhayikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salempak ke kuping tapi terkompak. Kalau saya lihat yang hadir ini ada 2.871 orang, betul? Kalau saya hitung ada 2.000-an, tapi yang jawab salam hanya 20-30 orang saja. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilannya. Banyak yang amin, banyak yang belum lunas. Bunda mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat ini. Bunda paling banyak ini, bapak-bapaknya sedikit. Bapaknya kemana bunda? Gak diajak, kok masuk surga sendirian? Dititipkan ke yayasan penitipan bapak-bapak, betul? Bunda mau masuk surga? Mau langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Oh enggak. Mau bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan bunda duluan? Oh sama-sama. Baik. Masak bubur pakai daun salam, enak makannya di waktu pagi. Kalau bunda-bunda nggak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakuping seurna karaos semangatna ngan semangat berijeng ambek sigana mada. Sian bapana kawin deuinya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lakum la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min rabbihim muhdasin illa istama'uha yal'abun lahiyatan qulubuhum alayha. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa alayha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul amin man qara'a 10 ayatin min suratil kahfi min awal suratil kahfi usima anid dajjal. Saukarin maqala Rasulullah SAW fi hadis sahih, man qara'a 10 ayatin
min awal suratil kahfi usima ad-dajjal. Atau kama qala Rasulullah SAW fi hadisil akhar, innahu lam takun fitnatun munzu zara Allahu dhurriyyata Adama ila qiyamis sa'ah a'zamun min fitnatid dajjal wa innahu lam yab'asillahu nabiyyan illa qad hazara ummatahu anhu kama anzalahu Allah qawlah walakinni sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl ta'lamuna annahu a'war wallahu laysa bi'a'war. Hadis kamakan sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa nana dzalika minasyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, saya, istri dan 2 anak saya bisa berkolaborasi dengan pertama Sahabat Kemanusiaan Community, satu NGO non-government organization yang berkecimpung dalam kemanusiaan Indonesia dan internasional, dalam hal ini Palestina. Satu amaliyah yang luar biasa yang dilakukan para pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas Sahabat Kemanusiaan Karawang. Ini NGO yang kesekian kali saya bekerjasama baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Pernah kita kerjasama dengan sebuah lembaga kemanusiaan di Yerusalem, di Lebanon dan Malaysia, Brunei, Singapura, Sudan, Amerika, Inggris. Hari ini, pagi hari ini, di hari yang ceria, saya bersyukur pada Allah bersama Sahabat Kemanusiaan bisa berkolaborasi dengan keluarga besar Takmir Masjid Raya Puri dan Teluk Jambe. Maka saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid, dalam hal khusus ini Bapak Ustaz Saifuddin mewakili Ketua DKM. Terima kasih Pak Ustaz, jazakumullah khairan. Sehat selalu bagi Pak Ustadz bersama semua jaringan jamaah dan juga takmir masjid. Dan juga yang saya hormati dan semogakan karena Allah, Direktur dari Sahabat Kemanusiaan Ustadz Haristama yang sudah mengkoordinasikan kerja Sahabat Kemanusiaan sejak tanggal 23 ya, 23 ini bersama Sahabat Kemanusiaan. Dan ini hari terakhir saya bersama Sahabat Kemanusiaan dalam safari dakwah. Dan lebih berbahagia lagi, ini adalah kesempatan pertama seumur hidup saya. Dari Sabang sampai Papua sudah saya injak dengan izin Allah. Baru sebulan yang lalu kami kajian di Batang Toru, di Baluga, Tapanuli Selatan yang sekarang dilanda bencana banjir. Ke Gayo Luas kami 3 hari juga dilanda banjir. Kemudian kami ke Banda Aceh dan ke kota Sabang. Dari situ saya pulang lalu ke Jogja. Seluruh Indonesia sudah kita injak. Qadarullah seumur hidup saya baru 1 kali ini saya kajian di Teluk Jambe, kota atau Kabupaten Karawang. Luar biasa. Melanglang buana sudah ke Malaysia, ke Mesir, ke Palestina, kemudian ke Jordan. Baru kali ini ke Karawang, Bapak. Ternyata Karawang jauh luar biasa. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bersafari dakwah dengan Sahabat Kemanusiaan dan bisa bertemu dengan jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul ya Bapak Ibu, calon penghuni surga. Tadi sudah disebutkan tempatnya nanti kalau mau sampai ke surga jangan lupa lewat Memorial Firdaus Park, Firdaus Memorial Park. Nah itu pintunya nanti. Sudah disampaikan tadi oleh petugas dari lembaga pengelola Taman Firdaus Memorial Park. Insya Allah siapapun yang menghuni di sana kita doakan menjadi wasilah masuk surga. Salawat dan salam pada uswah kedua kita Rasulullah SAW, satu-satunya Nabi yang istimewa. Betapapun beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu,
namun kehadirannya terasa betul ketika kita membuka setiap mutiara hikmah dari hadis-hadis yang disampaikan, terlebih tentang eskatologi, dalam hal ini bahasan-bahasan tentang akhir zaman, wabil khusus tentang 10 tanda besar kiamat, salah satunya adalah tentang Dajjal. Saking dahsyatnya Rasulullah menyebutkan Dajjal, sering bahkan para nabi dan rasul semua menceritakan tentang Dajjal. Tidak ada satupun nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang Dajjal, terlebih Nabi Adam AS. Seolah-olah Nabi Adam menganggap kalau Dajjal akan muncul di zamannya. Artinya keberadaan Dajjal ini merupakan sesuatu yang sangat muskil, dalam arti sangat pelik. Ya, jadi kalau hari ini menjadi polemik tidak salah, wajar. Zaman Nabi saja, zaman Nabi Adam saja sudah menjadi polemik viral tentang Dajjal. Seolah-olah Nabi Adam tahu, yakin kalau Dajjal akan muncul di zamannya. Itulah kenapa dikatakan syarif fitnah, fitnah yang terburuk. Ya, hanya mereka yang faham Quran Sunnah yang mampu memahami trik dan cara kita selamat dari fitnah Dajjal. Sebagai contoh saja, sekali lagi, orang yang mengenal Dajjal adalah mereka yang banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah, terutama tentang eskatologi, tentang fitnah akhir zaman. Sebagai contoh saja, saya tanya jamaah, sibuknya arisan lupanya. Jamaah, oh jamaah, saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Boleh saya tanya jamaah, kalau Dajjal manusia bukan? Manusia? Sepi, sedikit yang jawab. Jamaah, Dajjal ini manusia bukan? Manusia. Matanya berapa? Satu. Yakin? Dajjal satu matanya? Ini Dajjal ya Bu? Inikah Dajjal yang dimaksud? Tidak Bapak Ibu, Dajjal normal, matanya dua seperti kita. Saya tidak menemukan satu dalil pun seumur saya mempelajari tentang eskatologi Dajjal itu satu matanya seperti ini. Tidak Bapak Ibu, dua seperti kita ya. Bahkan hanya Rasulullah SAW yang menyebutkan sesuatu yang terkait dengan mata Dajjal. Nabi Adam sampai Nabi Isa tahu matanya normal seperti kita dua. Lalu kapan Dajjal kehilangan sebelah mata kanannya? Ketika dia disalib. Jadi siapa yang disalib Ustaz? Apakah dia Dajjal? Baik, kita bahas pada kesempatan hari ini. Biasanya saya membahas Dajjal 3 jam Bapak Ibu. Sekarang cuma 1 jam. Boleh ada bonus? Jamaah, Dajjal itu dua matanya. Dia kehilangan sebelah mata kanannya ketika dia menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di Jericho. Nah, ini Jericho, saya perlihatkan tempat kelahiran Nabi Isa AS. Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. 4 kali saya ke Bethlehem, tidak melihat kisah Nabi Isa dan Siti Maryam landing di sana. Tidak, saya tidak menemukan pohon kurma yang disandari oleh Siti Maryam di Bethlehem. Yang ada Bethlehem penuh dengan pemukiman, perumahan. Tempat dilahirkannya Nabi Isa menurut keyakinan saya adalah di Jericho. Kita menyebutnya Ariha. Ini orang-orang Yahudi menyebutnya Jericho. Ini tempat dilahirkannya Nabi Isa AS. Ini adalah Jericho, salah satu destinasi ketika kita berziarah ke Palestina. Dan biasanya ini menjadi destinasi pertama ketika kita memasuki Palestina lewat Allenby Bright, Jordan.
Jericho, melewati gurun pasir yang panas tandus, memasuki wilayah Laut Mati, Dead Sea. Disinilah Nabi SAW dilahirkan. Dan inilah kebun kurma di mana Siti Maryam bersandar ketika melahirkan Isa alaihissalam, Nabi Allah Al-Masih. Kita tempat makan siang kami. Ketika kami berziarah umrah ke Palestina, umrah ke Masjidil Aqsa. Ini adalah air yang dikeluarkan malaikat Jibril untuk Siti Maryam tatkala akan melahirkan Nabi SAW. Jericho, kota tertua di Jazirah Arab. 10.000 tahun yang lalu versi sejarah mereka. Inilah pohon kurma terbaik, kurma majul, dan inilah pohon kurma yang dulu dipegang Siti Maryam. Salah satunya adalah yang disandari Siti Maryam ketika akan melahirkan Nabi SAW. Jadi bukan di Bethlehem, tapi di Jariha atau Jericho. Dan konon di sini pula ada tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi hari ini Nabi Isa ada di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Allah tidak di langit ketujuh. Jamaah, apakah Nabi Isa masih hidup? Masih hidup. Ada di mana sekarang? Di Karawang. Di atas. Di sisi Allah. Dalilnya apa Ustaz? Ali Imran 55. Surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, hei Isa, ini mutawafika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Oh, berarti Nabi Isa sedang wafat sekarang. Warafiqa ilayya, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Oh, berarti sedang Nabi Isa sedang wafat di sisi Allah. Wa mutahhiraka minal ladzina kafaru, aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Salah satunya adalah arti maksud dari firman Allah ini, aku akan membuktikan siapa yang layak bergelar Al-Masih. Apakah Isa bin Maryam Al-Masih atau Al-Masih Dajjal? Ya. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia, lebih hebat, lebih menang, lebih utama dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Oh, berarti Nabi Isa akan hadir lagi menjelang hari kiamat. Betul. Jadi Nabi Isa sekarang sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat? Oh, sepi. Kamarana itu. Jamaah. Araya itu araya. Apa arti wafat? Meninggal. Berarti Nabi Isa sudah meninggal? Belum. Loh, tadi kata Allah ini mutawafika, isim fa'il, mimi. Ini mutawafika, aku akan mewafatkan kau. Ayah bunda buka surat Al-An'am ayat ke-60. Surat Al-An'am ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di siang hari. Apa arti wafat di sana? Tidur. Jadi wafat itu mustarakah, satu kata banyak artinya. Bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Dan Rasulullah sampaikan, an-naumu ahlul maut wa yamutu ahlul jannah. Tidur dan mati itu adik kakak, sama saja, dan ahli surga tidak akan pernah tidur. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa sedang tidur sekarang di sisi Allah. Ustaz, sekarang 2025 Masehi, berarti Nabi Isa sudah 2000 tahun lebih tidur di sisi Allah. Betul, itu hitungan Karawang. 2025 Masehi di Teluk Jambe. Di sisi Allah tahun berapa? Di Teluk Jambe ayeuna 2025, hari di sisi Allah tahun sabaraha? Nah, surat As-Sajdah.
wa kana miqdaru yawmihi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Sekarang di bumi 2025 Masehi, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa alaihissalam baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak? Tidak berubah. Dan ini adalah tempat di mana Nabi Isa akan turun. Di mana? Di Teluk Jambe. Teluk Jambe. Amin. Hajar Rompe itu kan. Jamaah, senang gak kalau Nabi Isa turun di Teluk Jambe? Jamaah senang. Nanti kita undang ya Nabi Isa ke sini insyaallah. Mudah-mudahan umur kita sampai. Amin. Ini adalah tempat pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Pada saat itu salat subuh akan ditunaikan. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qamat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, cucu Rasulullah SAW dari Al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini masjidnya. Saat itu waqad uqimatis shalah, ini masjidnya. Di masjid inilah salat subuh itu ditunaikan dan sudah qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah qamat. Wa imamukum minkum, imamnya di kalangan kalian. Wa huwa yusawwi sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Istawa sufufakum tarasu atadilu. Falamma yusawwi sufufakum, tatkala Imam Mahdi Al-Hasani Muhammad bin Abdullah meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain inda mararatil bayda syarqi Damasqa. Nabi Isa turun memegang sayap 2 malaikat. Jadi tidak pakai citylink atau Garuda, tidak. Nabi turun memegang sayap 2 malaikat di sisi Menara Putih di masjid ini. Masjid ini ada di mana? Di Syarqi Damaskus, timur Damaskus, di Gutah. Sebelah sini nih. Di sinilah masjid itu berada. Suriah. Inilah masjidnya, ini pintu gerbangnya. Dan ini Menara Putihnya, tempat turunnya Nabi Isa. Kabayang lamun Nabi Isa turun di zaman orang viral luar biasa, sehingga nama sibuk sahabat kemanusiaan. Kang Saripudin Warawiri kaditu dia. Jamaah, kebayang tidak jika Nabi Isa turun di zaman kita, jamaah. Jamaah, ini hanya simulasi saja. Andai Nabi Isa turun di zaman kita, Ustaz, apakah seperti ini gambarannya? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab, jamaah. Andai Nabi Isa turun di zaman kita, apakah seperti ini hebohnya? Wallahu a'lam bissawab. Kebayang kalau Nabi Isa turun, ketika Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian, istawu sububakum tarasu atajidu la tahtadifu fatahtadifu qulubukum hadhu manakibakum wa lakana al-qadam syudul halaf. Luruskan, rapatkan. Apa yang terjadi kemudian? Malaikat Jibril turun. Jangan dulu qomat, jangan dulu takbir. Nabiullah Isa alaihissalam akan sholat berjamaah bersama anda. Nabi Isa mau ikut sholat berjamaah. Allahu Akbar. Sejam beliau bergetar dan menangis. Makmumnya bingung. Kenapa imam itu tiba-tiba cerik, jeung adek-dek bari jeung senyum. Ada apa ini? Tiba-tiba Allahu Akbar. Marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Nabi Allah Isa bin Maryam. Maka semuanya melihat Isa bin Maryam turun. Allahu Akbar. Andai kita masih hidup saat itu, jamaah, dan saya yakin tidak lama lagi, andai kita berumur 10 tahun ke depan, mungkin kita akan menyaksikan. Kenapa 10 tahun ke depan? Allahu Akbar. Jamaah, telah dekat pertemuan kita dengan akhir zaman, dengan peristiwa besar.
kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Telah dekat kepada kita saat di mana Palestina merdeka. Karena Palestina merdeka berarti Israel hancur. Ini Israel hancur berarti Dajjal sudah terbunuh. Di mana? Di pintu Luhud sebelah kulon Teluk Jambe. Amin. Allahu Akbar. Marhabannya Nabi Allah. Marhaban, heboh. Seperti hebohnya ini jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ta'al ya Nabi Allah sallallahu. Kata Imam Mahdi, imam saat itu, silakan Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi bisa menjadi imam salat? Lah. Nabi bisa mengatakan, taqaddam hadhihi wa kimat salat. Ente kaharep, didorong itu Imam Mahdi. Hadhihi wa kimat salat. Azan ini, qomat ini untukmu. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatul hadhil ummah. Kemuliaan Allah yang Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Siapa yang lebih mulia? Nabi Isa apa Imam Mahdi? Inilah eskatologi. Perlu kita belajar Quran dan Sunnah agar tidak terpleset atas fitnah Dajjal. Tidak sedikit yang terkena menjadi fitnah Dajjal, tidak selamat, terutama kaum wanita. Kaum wanita. Karena kata Rasulullah, yang paling banyak terkena fitnah Dajjal, korban dari fitnah Dajjal adalah kaum wanita. Betul Ustaz, kamarana bapak-bapana atau kaum wanita jadi para pengikut Dajjal kan sudah pada syahid, Bu. Karena banyak peperangan demi peperangan terjadi. Kasratul malahim wa kasratul ma'asirah wa kasratul maqatil fil alam. Terjadi banyak perang di muka bumi, maka banyak laki-laki yang habis, yang tersisa adalah kaum wanita. Jamaah, Musara Ropiki ya kamarana gitu. Jamaah, lanjut. Sudah kenal sekarang dengan Dajjal? Belum? Mau kenalan? Bahkan senang cerita ini. Kebayang Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah ini bukti Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Yang lebih mulia adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul punya kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wajib Nabi dan Rasul meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umat seperti kita kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain, lama musihuma hatta yasbi'an." Andai Musa bin Imran masih hidup di sana, Isa bin Maryam masih hidup di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Imam Mahdi nanti akan menjadi pemimpin khalifah yang menegakkan sunnah Rasul. Maka wajib Nabi Isa mengikuti sunnah Rasul, sekalipun Imam Mahdi yang memimpinnya. Maka beliau tidak menjadi imam salat. Beliau faham siapa Rasulullah, Nabi dan Rasulnya. Karena Rasulullah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita, tapi Rasulullah adalah Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasulullah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut jamaah. Sampai duhur. Ditagih sampai lohor. So, tong balubar ya. Kebiasaan. Siap Ustaz sampai beres. Ari pekte karek setengah main banyak yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Balik seorang-seorang. Sepi tinggal saya dan Ibu MC, Teteh MC ya. Ya, Ibu MC, Teteh MC, alhamdulillah. MC akhir zaman teh. MC akhir zaman. Oh, teteh mana akhir zaman ya. Itu Bapak Ibu dan mati Allah subhanallah. Selesai salat berjamaah, apa kata Nabi SAW? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Buka pintu masjid itu. Tatkala pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Tatkala pintu masjid ini dibuka, tampak Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una 70,000 al-yahud min wali yusfan ala jabhatil farsh.
Dajjal akan datang mendatangi kalian, menjumpai kalian. Dia akan tiba mendatangi kalian, dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya, orang-orang Yahudi Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Ternyata 70.000 pasukan Dajjal itu dari Yahudi Isfahan Iran. Mereka berbaris di luar gitu. Maka ketika pintu masjid ini dibukakan, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Wallah wa inna tayyibah rihun Isa bin Maryam satasummuha ila tarfin nazar fama yasummuhu ma tubaqtadan. Demi Allah, kata Rasulullah, harum napasnya Nabi SAW akan tercium sejauh mata memandang. Harum tubuh Nabi SAW dan nafasnya akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika pasukan Dajjal menciumnya, mereka mati seketika. Pertama barisan pertama plok 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 plok, sisanya mereka lari tunggang langgang dikejar oleh pasukan Imam Mahdi. Walau yakhtabi mara syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balut batu dan pohon, takulu syajar wa hajar, berkata batu dan pohon, ta'al ya Nabi Allah, ya Abdullah, ya mu'min, ya muslim, ta'al hada wa yahud uqtulhu. Ini di belakangku ada yang bunuh adik-adik Yahudi, tukangan orang, bunuh dia. Illa gorqad, kecuali pohon gorqad, fa innaha syajaratul yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Ada pohon gorqad di sini? Oh, ada di sini? Di Teluk Jambe ya Pak Ustaz saya. Ini pohon gorqad ini. Setiap kali kami keluar meninggalkan Yerusalem, kami melewati jalan Yerusalem Timur. Di satu ada pohon gorqad. Nah, ini pohon gorqad ini. Saya biasa berhenti di situ. So this one down here, and you can see Yahudi houses on top. Yahudi houses on top. Kalau kita masuk ke Transjordan lalu ke Yerusalem, kita akan menemukan Yerusalem itu penuh dengan bukit-bukit. Salah satunya adalah Bukit Zion, Jabal Suhiyun, sebelah barat daya dari Masjidil Aqsa, dari Betel Muria. Ya. Nah, Bapak Ibu tidak akan menemukan orang-orang Yahudi membuat rumah di pinggir jalan, tidak. Mereka bikin rumah di puncak-puncak bukit sampai ke Ramallah, sampai ke Halhul, sampai ke Al-Khalil Hebron. Itu banyak bukit-bukit. Nah, orang Yahudi setelnya di puncak bukit. Lihat, kenapa mereka tidak berani bikin rumah di pinggir jalan, malah di bukit-bukit? Mereka tahu kebiadaban mereka di muka bumi akan dihukum dunia akan murka kepada mereka. Maka mereka tidak berani bikin rumah di pinggir jalan. Mereka bikin rumah di puncak-puncak bukit, lalu mereka kelilingi rumah mereka dengan pohon-pohon besar dan batu-batu besar. Makanya kata Rasulullah SAW, takul syajar wa hajar, berkata batu dan pohon, ya muslim, ya meminta, ya Abdullah. Ini ada Yahudi di belakangku kecuali pohon gorqad. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorqad, Bapak Ibu. Itu di pinggir jalan, itu pohon gorqad di Yerusalem Timur, Bapak Ibu. Sampai atas nih, dari sini ke atas ini kuning-kuning. Nah, ini pohon gorqad. Di sini orang-orang Yahudi bersembunyi. Daunnya kayak pohon cemara gitu, panjang, hijau. Saya pernah petik, saya bawa ke Indonesia, sampai di Bandung, Jakarta, garing muruluk, Bapak Ibu. Harusnya dibawa langsung di laminating. Ya, insya Allah nanti saya bawa lagi. Ada yang mau ikut? Insya Allah tanggal 13 Januari tahun depan kita akan kembali lagi ke Yerusalem. Ada yang mau ikut? Silakan, kita sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Berapa ongkosnya? Mana istri saya? Istri saya ada, Kang. Kemana istri saya, Kang? Si Akang lagi ngalengit ya, mana istri saya? Oh, ada di belakang. Iya, bisa daftar sama istri saya. Masih ada kuota? Oh, masih ada. Yang Aqsa saja? Oh, sudah full. Yang umroh? Oh, masih ada umroh plus Aqsa, masih ada. Kalau yang Aqsa saja Palestina, kita sudah full ya. Ada 6 orang lagi ya, 6 seat lagi, ada 6 kursi lagi. Silakan daftar. Berapa Ustaz? $2.600 sekian. Kurang lebih 42 sampai 43 juta rupiah. Kita akan sholat di kita 3 hari di Kairo, Mesir. Kita kajian di pinggir sungai Nil, di piramida di depan jasad Firaun. Ya, kita akan melihat piramida Giza. Kita kemudian akan ke Laut Merah, menginap di Laut Merah di Nuwaiba. Kemudian masuk ke Taba, perbatasan Mesir Palestina.
kita ke Jericho, ke tempat-tempat yang tadi, termasuk ke sini jamaah. Nanti jamaah bisa lihat sendiri, pegang sendiri, dan bekal ayah satangkal asupkan karena kantong dah. Bawa pohon ini, insya Allah. Tanggal 13 nanti ya Januari. Mau Bapak Ibu sekalian ikut? Oh, nggak ada yang berminat? Siun papanggih jem dajalnya. Nah Bapak Ibu, inilah pohon gorgot. Adapun Dajjal ketika melihat Nabi Isa ada di dalam masjid, merinding dia, bergetar tubuhnya. Malaikat kematianku sudah ada, gak ada yang jaga sama Dajjal. Basah kuyup kata Rasulullah SAW. Ya, kini dina calana, basah calana. Lari dia ke barat, dikejar sama Nabi Isa. Begitu ke barat, Nabi Isa sudah di barat. Mau kemana kamu? Sekarang kamu milik saya. Hari ini kamu milik saya. Lari ke timur, Nabi Isa sudah di timur. Akhirnya Dajjal berhenti di mana? Di pintu Lud. Ya, di Lud ini ada banyak pintu. Saya pernah 2 kali 3 kali lewat Lud. Sekarang ada bandara angkatan udara, markas angkatan udara Israel. Tahu kalau Nabi Isa akan membunuh Dajjal di sana. Sekarang menjadi pasukan angkatan udara. Jadi kalau Nabi Isa turun di deredet kemana dedet gitu. Yakin mereka dengan hadis Rasulullah Bapak sekalian berarti Allah. Nah jemaah, saroropi kamarana itu sararian gitu udah. Jemaah, lanjut. Masih ada waktu? Baik, kita kenali Dajjal sekarang agar bisa menjadi kunci selamat bagi kita dari fitnah dan Dajjal. Seperti apa gambaran Dajjal? Kita lihat sama-sama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Kelak mana iklan nanti? Rasulullah SAW bersabda, dia akan keluar dari sana. Rasulullah menunjuk ada banyak titik. Innahu sayakhruju min hahuna, innahu sayakhruju min hunaka. Sesungguhnya dia akan datang dari sini. Nah, dari sini. Ini adalah pulau yang diduga, pulau di mana tempat Dajjal dibesarkan. Inilah pulau Socotra. Di sinilah Dajjal dibesarkan usia 5 sampai 20 tahun. Innahu sayakhruju min hahuna, dan dia akan keluar dari sana, dari atas. Artinya tidak ada satupun tempat di muka bumi melainkan Dajjal akan mendatanginya. Hatta katuluk jambu, sehingga nama Dajjal datang ke dia. Dan kita lihat Nabi mengatakan Dajjal diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, lembah Isfahan Iran, menggunakan jubah Persia. Hari ini sudah ada pasukannya jamaah. Berarti telah dekat kemunculan Dajjal untuk bertemu dengan Nabi SAW di mana? Di Masjid Umawi tadi, di Gutah, timur Damaskus. Apa buktinya? Banyak arsitektur dunia yang bertelakan tentang Dajjal. Masya Allah. Selalu ada simbol ini. Kalau Bapak Ibu melihat simbol ini artinya apa? Ini adalah simbol pertemuan Ajazil dan Samiri. Ajazil dan Samiri sama-sama lahir di pulau yang diazab oleh Allah melalui tangan malaikat Jibril. Ajazil satu jin dari suku Al-Haris, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin dari suku Al-Haris yang maksiat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ajazil disebut iblis pembangkang. Bagus padahal namanya Azazil yang Allah muliakan. Allah yang memberikan nama pada Ajazil. Boleh Ustaz jadi nama saya Ajazil yang Allah muliakan? Jangan, itu nama iblis. Diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika masih bayi. Ketika suku Arus diratakan, Ajazil dibawa ke alam malakut, hidup bersama para malaikat. La ya'sullaha wa la tarfata 'ainin madam hayatih. Tidak pernah maksiat sedikit pun. Bayangkan, kurang apa Ajazil? Malaikat kalah iman dan takwanya, Jibril hampir kalah, tapi dia sombong merasa paling hebat dari Nabi Adam, dari manusia. Maka ketika Allah uji keikhlasannya, disuruh sujud sama Nabi Adam, dia menolak, disebut iblis. Kebayang? Kepada Allah Ajazil masih sujud.
tapi kepada Nabi Adam dia menolak sujud. Menolak sujud kepada Nabi Adam disebut iblis. Lah, hari ini yang tidak mau sujud kepada Allah disebut apa? Jamaah kamarana itu misalnya pikir kan Pak, oi Bapak Araya itu Pak Ajazil Pak, iblis kepada Allah masih sujud Pak. Dia menolak sujudnya pada Nabi Adam. Menolak sujud pada Nabi Adam disebut iblis. Lah, yang menolak sujud kepada Allah disebut apa? Rajanya iblis, embahe iblis Bapak Ibu. Dia berusaha lebih baik daripada Adam. Dia berazam akan menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, hingga kau kutuk aku sebagai iblis, aku terima ya Allah. La aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku sesatkan hamba-hambamu anak cucu Adam dari siratal mustaqim. Jamaah, apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus, jalan tol? Bukan jamaah, itu arti bahasa. Siratal mustaqim itu tauhid. Tauhid. Ali Imran 51, Maryam 36, Az-Zuhruf 64, Yasin 60-61. Itu arti siratal mustaqim. Bagaimana bunyinya? Sama. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Allah. Inilah siratal mustaqim itu. Ali Imran 51. Maryam sama. Wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Semua Nabi dan Rasul mengatakan siratal mustaqim itu adalah ittikhadullah mustahiqun lil ibadati wahda wala alla nusyrika bihi wala bi syai'a. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, itulah siratal mustaqim. Jadi ketika kita salat berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Rabb sabitna ala ibadatika wahdah wa an la nusyrika bika syai'a. Ya Allah, tetapkan aku hanya menyembahmu dan tidak menyembah selain Engkau. Tapi hari ini banyak yang menyembah Dajjal dan iblis. Betul Ustaz? Baik, suatu saat kalau bertemu lagi, saya ingin waktunya 3 jam khusus kita bahas tentang iblis dan Dajjal, pertemuannya. Kepertemuan mereka di segitiga Bermuda diabadikan dengan berdirinya 2 tiang ini. Kalau ada bangunan-bangunan berserakan ini, 2 tiang, kemudian ada segitiga di tengah-tengahnya, di depannya, itu pertanda arsitektur ini adalah untuk menyambut kedatangan Dajjal. Allahu Akbar. Tersebar sekarang di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara-negara Arab sekalipun, banyak arsitektur yang bercorakkan mengikuti Dajjal, menyambut kedatangan Dajjal. That the Prophet ﷺ relates to us was this, that he also said, the Dajjal will come, and he will come to Medina, but it will be haram for him to enter the city of Medina, and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina.
Dajjal akan tiba di Madinah. Innahu sayatil Madinata wa in wakinnahu mani'atun min duhuliha. Sesungguhnya Dajjal akan datang ke kota Madinah, tetapi dia tak akan terhalang memasuki Madinah. Lianna fi kulli bab min bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat bisihamihima, dengan panah-panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah, dipanah dia, mati dia. Takut Dajjal memasuki Madinah. Fayankusu harijal Madinah, maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Dia akan tinggal di Bukit Bergaram. Jamaah kalau nanti umrah City Tour Madinah, minta kepada tour leadernya, Ustaz, tolong saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu ke Masjid Kiblatain, kalau nanti ke Masjid Kiblatain, sampaikan sebelum pulang, setelah keluar dari Masjid Kiblatain, Ustaz, saya ingin boleh ditunjukkan mampir ke Jabal Habsi. Jangan naik, lihat saja dari ujung. Itulah Bukit Dajjal, bukit di mana Dajjal akan naik ke bukit itu nanti ketika mendatangi Madinah. Ciri Dajjal sudah ada di Madinah. Kalau kita nanti mendengar Madinah gempa 3 kali. Jika kita mendengar ada gempa 3 kali di Madinah, besar, Madinah gempa 3 kali, itu isyarat Dajjal sedang ada di Madinah. Di mana? Di bukit ini, di bukit yang bernama fi makanan muhit Jabal Habsyi. Allahu Akbar. Wa yakhrujul kullul kafirina wal musyrikina wal munafiqun. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik datang menghampiri Jabal. Yataqabbaluna ilaihi fayamkusul mu'minina fi wasatil Madinah. Orang-orang beriman akan tinggal di Madinah. Inilah dia Jabal Habsyinya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau umrah ke Madinah City Tour, ke Masjid Kiblatain, ke sebelah utara apa lupa lagi. Terus ada perapatan, di perapatan itu kelihatan seperti ini. Inilah bukit di mana Dajjal akan naik ke bukit ini dan akan watawajjah ila jihatil Madinatil Munawwarah, akan menghadap ke Masjid Nabawi dan akan melihat. Kalian lihat, hal ra'aitum dzalikal kisral abyad, apa kau melihat istana putih itu? Itulah Masjid Ahmad. Artinya ketika Dajjal muncul, Masjid Nabawi terlihat putih seperti istana. Hari ini seperti apa? Kita lihat sama-sama. Ini tanda-tanda kalau Dajjal telah dekat kemunculannya. Allahu Akbar. Itu dari atas. Sekarang dihuni oleh para princess, putra-putri raja-raja Arab. Wah, Masya Allah, sekuler luar biasa. Ini Bapak Ibu, akhir zaman. Nah, ini Masjid Nabawi dan ini Jabal Habsyi. Ini bukitnya, Bukit Dajjal. Orang-orang sekitar sana kalau ditanya Bukit Dajjal mana, Jabal Habsyi mana? Oh, Bukit Dajjal. Memang Bukit Dajjal. Kalau mereka tahu, di sanalah Dajjal akan naik ke sini. So the believers will remain in the city, but the munafiqeen and the others that the Prophet ﷺ mentions, that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and its safety and go out, believing that they will find refuge with the Dajjal. Innahu sayas'adul jabal, Dajjal akan mendaki gunung. Wa yara ala jihatil Madinah, dan dia akan melihat ke arah kota Madinah. Summa yaqulu liman tabi'ah, lalu dia berkata pada para pengikutnya, Hara'aitum dzalikal kisral abyad, apakah kalian melihat istana putih itu? Dzalika Masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad, Masjid Nabawi. Artinya ciri kalau Dajjal telah dekat kemunculannya akan datang ke Madinah. Kalau Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih, hari ini seperti apa? Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Dajjal akan menyaksikan Masjid Nabawi putih seperti istana putih. Hari ini kita lihat sama-sama. Nah, ini Masjid Nabawi di siang hari, apa warnanya? Dan ini di malam hari, apa warnanya? Demi Allah, Masjid Nabawi tidak akan berubah sampai Dajjal menyaksikannya. Berarti telah dekat dengan kemunculan Dajjal. Bahkan sepertinya tidak mutlak benar, tapi sepertinya pemuda yang akan dibunuh Dajjal sekarang pun sudah ada, dan dia sudah berusia 20 tahun sekarang. Ada Ustaz? Ada. Nanti saya bahas kalau waktunya panjang. Lanjut. Sopi kamaran. Sion sin datangan Dajjalnya. Lanjut jemaah.
Baik jemaah, Allahu Akbar. Ini tanda-tanda di mana Dajjal akan muncul. Innahu la yastati'u an yadkhula al-masjidil nabawi al-Madinah. Dia fi kulli babin bawatil Madinah lahu malakan. Dajjal tidak akan memasuki Madinah yang pada saat itu wa yaumaidin lil Madinah sab'atu abwab, dan pada saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Hari ini berapa pintu gerbang menuju Madinah? Ada 7 Bapak Ibu. 7 seperti yang Rasul sebutkan. Kita lihat sama-sama pintu gerbang Madinah 7 sekarang. Jeddah, Mekah, Rabi, Bandara Tabuk, Al-Zufah dan Zulhulaifah. Sepertinya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pintu gerbang menuju Madinah. 7 seperti yang Rasul sabdakan. Allahu Akbar. Berarti telah dekat kemunculan Dajjal. Seorang wanita Perancis diruqyah oleh Syekh bin Halimah. Jin yang dalam tubuh wanita ini berkata tentang Dajjal. Sophiste depuis moi, bien là. Tu parles de qui? Dajjal. Donne les Illuminati, prépare Dajjal. Jadi Dajjal akan bertemu di saat kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi salat di Masjid Umawi di Butah timur Damaskus, Suriah. Alhamdulillah masjidnya sekarang sudah jatuh ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Merinding saya Pak. Tahun kemarin tepat 100 tahun kebangkitan Islam dunia setelah 100 tahun kehancuran Turki Utsmani 1924. Tahun kemarin Masjid Umawi sekarang jatuh pada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Isyarat kedatangan Dajjal telah dekat. Sudah siap menyambutnya jamaah? Jamaah? Kita tadi saya ceramah di kamar anak itu cara rombeng. Kalau Dajjal datang ke Teluk Jambe rek dikumahakeun jamaah. Rek di baledog. Baledog jamaah. Baledog. Lari kata Rasulullah. Jamaah, Isa bin Maryam alaihissalam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Menarik kalau kita ke Lud. Ada banyak pintu gerbang di sana, namun ada satu yang menarik. Ada satu pintu gerbang yang menarik. Apakah di pintu gerbang ini Dajjal akan dibunuh Nabi Isa? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu pintu gerbang yang ada di Lud. Ya Allah. Saya berpikir saat itu, ya apakah di sini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Kalau Nabi Isa membunuh Dajjal di sini, maka saat itu kita akan saksikan hancurlah 3 agama sesat di dunia, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Fayakunu dinu kulluhu lillah, maka di muka bumi hanya satu agama saja untuk Allah, Islam. Allahu Akbar. Maka saya berdoa mudah-mudahan di pintu gerbang ini Nabi Isa membunuh Dajjal. Maka hancurlah reputasi mereka yang mempertuhankan Isa bin Maryam. Hati-hati jamaah. Sekarang banyak yang kebablasan ketika berbicara toleransi. Banyak yang kebablasan. Mereka tidak tahu yang diagungkan dan dibesarkan oleh manusia, yang disembah pada tanggal 25 Desember itu siapa? Bukan Nabi Isa. Hati-hati. Inilah kebablasannya umat Islam dalam hal toleransi. Itu bukan toleransi demi Allah. Mohon maaf, itu toleransi. Allahu Akbar. Di mana iman Islamnya? Allahu Akbar.
Kenapa ini terjadi, jamaah? Jamaah, sedih saya. Inilah toleransi yang kebablasan, jamaah. Toleransi yang kebablasan. Toleransi yang kebablasan. Ini di Cianjur. Yang menyambut siapa? Umat Islam. Ada yang mengklaim ini adalah salib tertua di muka bumi, diambil dari Itali. Ada yang bilang dari Itali. Yang menyambut siapa? Para santri. Padahal yang disalib siapa, jamaah? Apakah Nabi Isa? Kita bahas sekarang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Mana iklannya? Tanya iklannya. Ini toleransi yang kebablasan, Bapak Ibu. Apakah ini yang disebut dengan toleransi? Mereka merayakan hari besarnya lalu kita ikut terlibat di dalamnya. Tidak mengkufurkan kekafiran yang nyata pada jelas kafir. Itu bisa menjadi kafir, Bapak Ibu. Buka kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Said Al-Qahtani. Tidak mengkafirkan perbuatan kafir pada sudah jelas-jelas itu kekafiran. Kafir dia. Batal iman Islamnya. Ini bukan toleransi, ini toleransi. Allahu Akbar. Sebentar lagi kita lihat tanggal 25 Desember banyak yang disesatkan. Ini bagian dari fitnah Dajjal. Betul Ustaz, saya berani mantap mengucapkan kata-kata saya. Allahu Akbar. Itu jamaah. Sedih saya. Hingga akhirnya tanpa daya saring iman dan Islam, generasi Gen Z hari ini menelan bulat-bulat apa yang ada. Apa yang ada? Dengan alasan toleransi. Dengan alasan toleransi. Inilah jadinya. Ini toleransi. Bukan hanya kalangan orang tua, anak-anak pun mereka sesatkan. Baik, kita bedah sekarang. Demi Allah, inilah fitnah Dajjal. Jika tanpa pelajaran Quran dan hadis, terbayang bagaimana kita selamat dari fitnah Dajjal. Jamaah, maka itulah kenapa fitnah Dajjal dikatakan syarrul fitnah, fitnah yang terburuk. Baik, sekarang Rasulullah menyampaikan kunci selamat, salah satu kunci selamat dari fitnah Dajjal apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud rahimahullah. Rasulullah bersabda, man qara'a ashra ayatin min awal suratil kahfi wa akhiruhu asima anid dajjal. Siapa yang membaca, mempelajari, mentadaburi 10 ayat pertama dan terakhir, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Dia dipastikan selamat dari fitnah Dajjal. Apa Bapak Ibu kata Rasulullah? Halo, kemana itu? Kata Rasulullah gimana tadi? Barang siapa yang membaca, mentadaburi, memahami dan mengamalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, usima anid dajjal, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Menarik jamaah, pelajari 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir tentang surat Al-Kahfi. Kira-kira apa yang dibicarakan 10 ayat pertama dan apa yang dibicarakan 10 ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi? Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Saya bawa minyak wangi Raudah Madinah ini. Yang bisa jawab saya kasih ini, masih penuh loh. Asli Raudah Madinah, haruman Raudah Madinah. Ada yang mau jawab? Yang 10 ayat pertama apa maksudnya dan 10 ayat terakhir apa maksudnya? Yang bisa jawab maju ke depan. Angkat tangan dulu. Ayo jamaah, ini saya bawa ke Raudah Madinah.
Kalau ayah bunda sholat di Raudhah, ini minyak harumnya luar biasa. Haruman makom Rasulullah SAW. Ada yang bisa jawab? Saya itu. Alhamdulillah asup deh atuhnya. Untuk pada kayaknya itu Pak. Madinah Pak oleh-oleh. Jamaah, 10 ayat pertama awal surat Al-Kahfi berbicara tentang Dajjal di zaman dahulu. Silakan kaji, baca ayatnya, fahami dengan benar. Itu berbicara tentang Ashabul Kahfi terkait dengan fitnah Dajjal di zaman dulu. Dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi akan membawa kita pada kontekstual Dajjal zaman sekarang. Allahu Akbar. Ini kunci selamat bagi kita. Pelajari 10 ayat pertama tentang surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Ini dalam hadis Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud ada. Nah, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi berbicara tentang Dajjal di zaman dulu. Siapa Dajjal? Tapi waktunya habis. Kalau gitu saya harus diundang lagi kemari biar kita bahas lagi. Nanti tunggu to be continue ya. Oh, 10 menit lagi boleh. Alhamdulillah. Itu 10 kali 2-nya. Lanjut jamaah. Jamaah lanjut. Baik, jamaah rahmati Allah. Kita lihat sama-sama sebuah hadis yang menarik. Inilah inti dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Apa itu? Panjang, biasa saya 3 jam membahas tentang Dajjal. Perhatikan, inilah gambaran Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal itu 2 matanya, dan di kepalanya tertulis kafir. Ya, bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, yang tidak membaca. Mata kanannya pecah ketika lahir, normal mata kanannya. Dia tertusuk mata kanannya ketika disalib. Betul, kita bahas ceritanya. Bahasan kita banyak sekali, waktu kita tidak banyak. Ini silsilah Dajjal. Adik dan kakak berzinah, lahir ibu ayahnya. Adik dan kakak berzinah, lahir ibunya. Ketika ibunya sudah dan ayahnya menikah, sudah 30 tahun tidak punya anak. Ketika ibunya menstruasi, disetubuhi ayahnya, lagi head, disetubuhi. Dan ini terjadi fertilisasi. Maka lahirlah Dajjal dari darah head. Ketika Dajjal lahir, gonjang ganjing alam semesta, gempa, puting beliung, angin ribut. Artinya alam semesta tidak rela, tidak siap dan tidak mau kehadiran jabang bayi ini. Ya, jamaah, panjang sekali kisahnya. Dia lahir di Samirah 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Sekali lagi, Dajjal lahir di Samirah, Palestina. Sekali lagi, Samirah, Palestina. Jadi tempat tanggal lahirnya Dajjal adalah Samirah, Palestina, 100 tahun sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ini tempat dibesarkannya Dajjal oleh malaikat Jibril. Kalau Ajazil diselamatkan ketika bayi dari suku Al-Haris oleh malaikat Jibril dibawa ke alam malakut, kalau Samiri diselamatkan oleh malaikat Jibril dari suku Samirah Palestina dibawa ke Pulau Sokotra. Inilah Pulau Sokotra, dirawat Samiri oleh malaikat Jibril sejak usia 5 sampai 20 tahun. Selepas 20 tahun dia mengembara ke seluruh dunia. Jamaah, dia tinggal di Pulau Sokotra di bawah Yaman di Laut Arab. Bapak Ibu, inilah tempat di mana Dajjal Samiri dibesarkan. Inilah tempat-tempat di mana Samiri dibesarkan, Pulau Sokotra di bawah Yaman di Laut Arab, seperti di zaman bahula. Ya. Dan inilah binatang, gambaran binatang yang akan muncul menjelang kemunculan Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, binatang dulu ini akan keluar. Surat An-Naml ayat ke-82. Dan ini sudah terjadi di Filipina akhir bulan Agustus 2017. Muncul binatang yang Rasul sebutkan dabah jasasah di dalam ayat Al-Anfal 82. Penuh dengan bulu besar, tidak bisa dilihat mana muka, mana dubur. Kenapa? Penuh dengan bulu. Mana yang menghadap itulah mukanya.
Tapi saya belum yakin ini binatang jasasah. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan bulunya berwarna putih, berwarna hitam, sementara ini berwarna putih. Apakah ini jasasah yang Rasul maksudkan, yang menjadi petanda akan muncul Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, lanjut. Semangat. Lama diajarkan oleh binatang jasasah tentang Allah, tauhid para nabi dan rasul, tentang ibadah solat, syariat, fikih dan sebagainya, dan tentang para nabi dan rasul, bahkan tentang sirah Rasulullah sampaikan. Sekarang demi Allah, hei Samiri, aku jasasah binatang ini, aku sudah mengajarkan kepadamu apa yang Jibril perintahkan dalam setiap panel yang ditulis oleh malaikat Jibril. Sekarang apakah kau beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhanmu? Dia tidak menjawab. 3 kali ditanya, Samiri diam saja. Yang keempat kali Samiri mengatakan, hei binatang jasasah yang buruk rupa, di pulau ini tidak ada siapapun kecuali kamu dan saya. Akulah Allah itu, akulah yang harus disembah, akulah penguasa dunia. Sejak saat itu menjerit binatang jasasah, memegik dengan keras sampai peka telinga Samiri. Maka sejak saat itulah Samiri diberi gelar Dajjal. Innaka Dajjal, innaka Dajjal, Al-Kazab. Pergi Samiri ini, tidak kembali lagi. Muncul menjelang kemunculan Dajjal di akhir zaman. Jamaah, antara kemunculan binatang jasasah ini dengan kedatangan pemuda yang akan dibunuh Dajjal sangat dekat. Apakah ini pemuda yang akan dibunuh Dajjal? Mau lihat? Yang jawab sedikit, berarti selebihnya hayang balik. Cara ramai kemana jamaah ini? Jamaah, lanjut. Allahu Akbar. Merinding saya jamaah. Kenapa? Telah dekat kemunculan Dajjal. Qaribun ila qudumid Dajjal. Masih ada waktu jamaah? Lanjut. Aduh sayang nggak ketemu videonya. Aduh jamaah di mana ya? Oh ini dia, ini videonya. Kita lihat sama-sama. When you see in front of you that which to you is good, but he said to us, when you know that he is around, flee from him, run away. Because the reality is that you might think your iman is strong, you might think you're very tough with your iman, as many of our brothers think today. Without any learning, without any application, without nothing, they think it's all in the heart. And this man is a person of solid, firm faith in Allah Azza wa Jalla. Rasulullah menyebutkan, jika kalian mengetahui Dajjal akan ada, lari, jangan mendekat kepada Dajjal. Jangan mendekat. Kenapa? Kalian akan terkena. Jangankan kalian, kata Rasulullah, hunnaka maujud sayakunu wa sayakku wa yataqam Dajjal ihda min ulama'il kibar fi tilka zaman. Akan keluar seorang ulama besar pada zaman itu, yataqaddamu Dajjal, dia menghadap Dajjal, wa yaqulu lid-Dajjal, dan ulama ini mengatakan, anta Dajjal, innaka Dajjal, kama qala Rasulullah SAW, kamu adalah Dajjal sebagaimana yang sabdakan. Ini ulama besar di dunia Arab. Maka apa kata Dajjal? Apa yang membuat kamu ragu aku Dajjal? Banyak. Sekarang siapa Tuhanmu? Allah. Apa yang bisa Allah lakukan? Sebutkan satu saja. Maka Dajjal melakukan apa yang disebutkan oleh ulama ini. Semua yang diminta ulama ini Dajjal bisa melakukannya. Maka apa yang terjadi? Fayasira min
tabi Dajjal, maka dia menjadi pengikut Dajjal. Ulama ini menjadi pengikut Dajjal, luar biasa, apalagi rakyat awam. Tapi ada seorang pemuda yang terbaik imannya, dia bahkan membantah, dia bukan ulama tapi dia adalah manusia terbaik imannya di saat Dajjal muncul. Siapa? Ini dia pemudanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada sekarang. Lahir di mana? Di Gaza, Palestina. Inilah kenapa harus Gaza. Allahu Akbar. At that time. Raja akan datang dan dia akan dilarang memasuki Madinah. Dan dia akan bermarkas di salah satu area bergaram di sekitar Madinah. Di sana akan muncul seorang laki-laki orang terbaik di muka bumi, dan dia akan berkata pada Dajjal, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah sampaikan dalam ceritakan pada kami dalam hadisnya. Dajjal marah sama pemuda ini. Pemuda ini ditangkap, dipegang kedua tangannya dan kakinya, dibelah dua, disimpan satu tubuh di sana, sebagian tubuh di dia. Di tengah-tengah Dajjal berkata, "La ajma kismain min jasadi sumahiyha atau sumahiyh." Ya. Maziltum tartabuna li anni rabbukum. Jika aku gabungkan kedua tubuh Dajjal anak ini, pemuda ini, aku hidupkan dia, kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak, kalian Tuhan kami. Apa yang terjadi? Pemuda ini digabungkan, kedua tubuhnya digabungkan lagi, dihidupkan lagi oleh Dajjal, dan Dajjal berkata, "Ya ghulam, majita tartab li anni rabbik." Li anni rabbuk, kau masih ragu aku Tuhanmu? Bal a'taqid li annaka Dajjal, kama qala Rasulullah. Bahkan aku makin yakin mana itu Dajjal sia. Dajjal sia mana itu. Maka dibunuhlah, faqatalahu fala yusalibu ahadan ba'di. Dajjal membunuh pemuda ini, dan tidak ada lagi manusia yang dibunuh Dajjal setelah dia. Itulah pemuda, manusia terbaik imannya di muka bumi. Dajjal berani dihadapi. Ulama banyak yang menjadi pengikut Dajjal, salah satunya terjebak oleh aliran toleransi. Buktinya belajar pesantren ke Amerika. Allahu Akbar. Jamaah, inilah kisahnya. الموثوق بهم وهم يعني من المشهورين والمعروفين لا داعي لذكر اسمهم أنه قبل 4 أعوام تقريبا كان خارجا بسيارته فوجد امرأة عجوز تقول له، أوقفته السيارة فقالت له أريد أن آتي أن توصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجعها إلى بيتها. ففعل معها معروف فأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب. فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومعها طفلها ولدها واستقروا في المجلس في السيارة، نطق الطفل وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه السلام. Jadi kisahnya begitu, waktu itu ada banyak. Jadi bayi ini keluar baru beberapa jam dilahirkan, masuk duduk di mobil, dia bergerak dan mengatakan, "Assalamualaikum." Hah? Kau sami'tum? Innahu yusallimu alaina. Ibu dah ngomong ke orang Assalamualaikum, baru beberapa jam dilahirkan. Kemudian bayi ini berkata, "Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal." Bayi ini di Gaza, lahir 2004, mengatakan, "Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di." Maka tidak ada seorang lagi yang dibunuh setelah aku. Allahu Akbar. Lahir 2004, dipelihara oleh Syekh Nijarayan. Video ini berkebar tersebar di YouTube 2008, viral. Maka dicari pemuda ini. Ternyata pemuda ini ketemu oleh Israel, dipelihara oleh Syekh Nijarayan. Ini beliau, petinggi Hamas, jenderal petinggi Hamas. Dibombardir rumah beliau. Beliau bersama 4 istri dan 11 anaknya syahid. Bayi ini selamat. Sekarang berusia 21 tahun. Berarti telah dekat kemunculannya. Dia berada di Madinah, lahir di Gaza. Kenapa berada di Madinah? Dia belajar ilmu hadis. Karena kalau ke Arab kuliah, kalau di Mekah belajar Quran, kalau ke Madinah belajar hadis. Berarti kemungkinan besar pemuda ini sedang kuliah ilmu hadis di Madinah.
Allahu Akbar. Pemuda yang akan dibunuh Dajjal sudah ada. Berarti telah dekat kemunculan Dajjal dan telah dekat kemunculan Nabi Isa AS. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak banyak. Baik, 1 menit saja boleh? 1 menit. Bapak Ibu sekalian, lalu di manakah Dajjal sekarang? Saya sebutkan, boleh? Kang, 2 menit Kang. 2 menit. 2 menit, please. Jamaah boleh ya? Coba, boleh kan? Oh, itu boleh katanya. Ini demokrasi, suara terbanyak. Baik, ini yang menarik nih. Penting. Kalau Abdullah, berkata Abdullah, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia. Fa asna 'ala Allah, lalu Rasulullah memuji Allah, bima huwa ahlu, sebagaimana Rasulullah ada yang paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang Dajjal. Faqala, Rasulullah bersabda, inni unzirukumullah, aku peringatkan kalian hai umat manusia tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi pun diutus Allah illa wa qad anzarahu qaumah, melainkan pernah setiap nabi pasti memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Laqad anzarahu Nuh, dan sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal qaumah. Walakin, ini menarik tentang Dajjal. Walakinni, akan tetapi aku, sa'aqulu lakum, akan aku katakan fihi tentang Dajjal kepada kalian, qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Ada satu hal yang terkait Dajjal cuma Rasulullah yang menyebutkannya. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak pernah mengatakan ini tentang Dajjal, cuma Rasulullah SAW saja. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war, kalian tahu Dajjal pecak mata kanannya, bukan buta. Ada orang kedua matanya normal tapi tidak bisa melihat, kita menyebutnya ama, buta. Kalau ini awar artinya pecah matanya, cuma Rasul mengatakannya. Wa anna Allah laisa bi'awar, dan Allah sesungguhnya tidak pecah. Kenapa cuma Rasulullah SAW? Peristiwanya terjadi ketika Samiri yang lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diusir. Nabi Musa telah menyesatkan umatnya 600.000 Bani Israel menyembah patung anak sapi di lembah tua. Nanti saya lihatkan, tapi waktu kita tidak ada, nanti saja saya bapak. Nah, diusir sama Nabi Musa. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa dia berkhianat. Ketika Nabi Isa dan semua Hawariyun 12 orang bersembunyi dari Herodes, Herodes mengatakan, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, termasuk engkau Isa bin Maryam. Sekarang akan aku berikan kebijaksanaanku. Siapa kalian hai pengikut Isa bin Maryam yang mau keluar menghadapku, memberitahukan di mana Isa bin Maryam bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku dan akan aku beri dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot adalah Samiri di zaman Nabi Musa. Dia datang kepada para nabi dan berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa AS ganti kostum, pakaian dan berganti nama. Dia menjadi Yudas Iskariot. Dia keluar, aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Tuh di tuh di balik screen. Kamu ikut. Ayo ikut. Ketika Yudas Iskariot akan masuk ke tempat di mana Nabi Isa berada, Allah berfirman, "Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ditidurkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Ada tidak? Sudah diangkat Allah kan? Si Yudas Iskariot, si Samiri asup. Hah? Kemana dah tadi dia? Kemana dia? Di saat itu dia Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin, kami sudah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Dibantah oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya. Ingat, yang disalib bukan Nabi Isa. Siapa? Walakin syubbiha lahum, tapi yang Allah serupakan siapa?
Samiri atau Yudas Iskariot ketika dia masuk berkhianat kepada Nabi Isa, dia berubah menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot atau Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ditangkap dia dan dialah yang disalib. Diarak dia ke Bukit Golgota. 1 Oktober saya menyaksikan peristiwa Paskah. Itulah namanya Paskah. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, di tangan kirinya Old Testament perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Pras, darah mencucuran, diambil diminum. Rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water, diminum tuh darah. Ada bagian tubuh Yesus masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak akan disentuh api neraka, kekal di surga. Maka diminumlah darah Yudas Iskariot yang dikira Nabi Isa alaihissalam. Banyak padang menusuk tubuhnya, daging terkelupas diambil dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, rukun iman agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Salah satu tusukan pedang Herodes Raja Romawi di Palestina menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Salah satu tusukan itu menusuk mata kanan Dajjal, Yudas Iskariot, pecah mata kanannya. Ini terjadi setelah Nabi Isa diangkat, betul? Berarti Nabi Isa tidak tahu peristiwa tertusuknya mata kanan Samiri atau Yudas. Yang tahu siapa? Nabi berikutnya siapa? Cuma Rasulullah. Ini kunci untuk memahami siapa Dajjal dan siapa di mana sekarang. Maka dialah yang disalib, dikubur. Barnabas pengikut Nabi Isa mengatakan, akan aku gali setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia sudah mati, berarti Samiri Yudas bukan Dajjal. Tapi kalau dia masih hidup, berarti Yudas Iskariot adalah Dajjal. Diam-diam setelah 3 hari 3 malam, Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Allah merubah wajah Yudas dari Nabi Isa kepada wajah Yudasnya asli. Memancar cahaya, terlihat oleh Barnabas seperti mesin fotokopian. Darah menjadi tinta yang nempel di kain kafan, seperti mesin fotokopian kan, gitu ya. Nempel di kertas kosong, di kain kafan. Maka wajah Yesus seluruh dunia dari kain kafan. Saya pernah melihat kain kafannya di Turin, Sword, Italia. Cuma digali oleh Barnabas 3 hari 3 malam. Dia masih hidup. Sia maneh hidup kene, berarti maneh teh Dajjal. Maka diam-diam setelah diobati bertahun-tahun, Yudas berkata, hei Barnabas, lihatlah akulah Isa bin Maryam, berimanlah padaku. Maka apa kata Barnabas? Pergi kamu, kamu adalah Dajjal. Berarti Dajjal adalah sosok yang itu yang disembah 25 Desember. Umat Islam ikut terlibat di acara itu. Itu bukan toleransi, itu toleransi namanya. Takbir! Hati-hati, jaga. Ini bagian dari fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Ada apa dengan Indonesia? Mohon maaf bisa katakan. Itu dulu barangkali jamaah sekalian. Halo? Sudah terbuka sekarang titik terang siapa Dajjal? Allahu Akbar. Dan inilah yang akan kita hadapi insya Allah. Takbir! Apabila Palestina merdeka, Israel hancur, Dajjal mati. Siapa pasukan terbaik? Indonesia yang akan membunuh Dajjal. Allahu Akbar. Terima kasih, silakan.